sedari dini lah ya gitu ya, Mhm. kita harus melek finansial karena nggak bisa loh kita memprediksi perekonomian kita ke depannya Mhm. beberapa tahun ke depan Mhm. seperti apa gitu ya. Jangan terlalu konsumtif gitu ya. Kita tidak mencari aktif income saja gitu. Iya. Nah, passive income pun itu harus kita pikirkan supaya dengan 2 income itu berjalan ya otomatis finansial kita pun akan baik. Jadi kita harus mengedukasi juga ya Mhm. nasabah Mhm. supaya jangan gampang percaya gitu ya. Iya, iya. Nah, ketika misalnya ada WA atau SMS yang masuk bisa memberitahukan ada undangan atau misalnya untuk Install ada aplikasi ya kayak install gitu, heeh. aplikasi selama kita tidak mengklik itu sebetulnya aman. Tapi kalaupun misalnya sudah terlanjur nih gitu ya, langsung blokir ininya apa simpanannya melalui call center yang langsung bisa dihubungi juga bisa gitu. Audio on, ada talk show, 3, 2, 1, kamera, rolling, action. Di era kemajuan teknologi, sudah semestinya kita memahami pentingnya mengatur finansial, mulai dari manajemen keuangan hingga pengambilan keputusan keuangan. Saat kita melek finansial, kita juga bisa mengelola keuangan dengan baik tentunya, sehingga masa depan lebih terukur. Biasanya orang yang melek finansial ini terbiasa dengan investasi dalam hidupnya. Nah, salah satu profesi yang berkaitan erat dengan finansial atau keuangan adalah pegawai bank. Untuk menjadi pegawai bank yang profesional tentu tidaklah mudah. Semuanya butuh proses ya teman-teman. Hanya Talk Show kali ini kedatangan salah seorang pegawai bank nih yang begitu cantik pada siang hari ini. Kita akan ulik bagaimana sih kisah-kisah atau cerita-cerita apa aja nih yang ada di balik seorang pegawai bank dan bagaimana sih kita bisa mengatur finansial dengan baik tentunya. Hari ini Hanya Talk Show kedatangan Ibu Risna. Selamat datang Ibu. Ya, selamat datang. Apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Nah, Ibu lagi sibuk apa Bu sekarang Bu? ya seperti biasanya Mas ya, dari jam 8 sampai jam 6 sih bekerja seperti orang lain biasa. Setelah itu ya lanjut jadi ibu rumah tangga. Oke. Iya. Udah bekerja pagi sampai sore, sore ke malam hingga paginya menjadi ibu rumah tangga lagi ya Bu ya. Oh ya teman-teman, Ibu Risna ini adalah seorang pimpinan KCP BJB di UGJ ya Bu? Ya. Cabang di UGJ. Ya. Jadi kalau teman-teman ke UGJ nih tahu tuh ada terus ada kantor, ada bangunan dekat FEB, nah itu ada BJB, nah itu Ibu. Itu punyanya Ibu, itu wilayahnya Ibu ya Bu ya. Selain kalau di rumah lagi sibuk apa Bu? Maksudnya ngurusin anak, terus kalau ada hobi nggak Bu? Lagi suka hobi nggak Iya. belakangan ini? Kalau ngurus anak sih pasti ya Mas ya. Jadi begitu nyampe rumah ya sudah saya fokus full time menjadi seorang ibu gitu ya, seorang istri juga gitu. Nah, kalau untuk hobi sih saat ini saya sedang rajin olahraga aja sih. Oh iya, olahraga biar apa Bu? lebih fit aja gitu. Ada beberapa macam cabang olahraga sih. Wah ini atlet berbagai macam cabur ya. Ya mengisi waktu luang aja sih Iya. biar lebih fit aja gitu. Keren menjalani banget hidup nih. ini. Keren banget udah sibuk kerja, udah jadi ibu, udah jadi istri juga, udah jadi ibu rumah tangga, ditambah juga olahraga. Aku aja yang pengangguran Bu, gak jarang olahraga nih aku nanti Harus dong. ajak-ajak dong Bu kalau olahraga. Oh, oke, boleh banget. Ibu Rita, kita ngomongin tentang bank nih, pegawai bank nih. Apakah Ibu sebelumnya memang sudah ingin atau bercita-cita menjadi seorang pegawai bank atau enggak sih Bu? Boleh cerita nggak ke teman-teman dia? Iya, Sobat Dialog ya, sebetulnya untuk cita-cita menjadi pegawai bank sih enggak juga gitu ya Mas ya, cuman dari zaman saya sekolah gitu, dari SMA gitu, saya udah bolak-balik ke bank gitu ya. Nah dari situ pula pun, jadi saya melihat kayaknya kalau kerja di bank itu menarik ya gitu, selain dengan penampilan pegawainya yang menarik gitu ya, penampilannya, cara berpakaiannya, lalu kayaknya lingkungannya juga pun asik gitu ya, ya nyaman gitu ya, tempatnya nyaman. Jadi saya pikir kayaknya saya harus ngambil jurusan pun yang relevan gitu dengan ke situ. Jadi ya udah saya pun akhirnya kan mengambil jurusan pun yang ekonomi gitu. Oke, berarti memang dari sejak kuliah merencanakan kuliah pun
tujuannya untuk ke arah sana juga ya Bu ya berarti ya? Iya, Memang iya, pengennya ke situ? keuangan aja gitu. Oh pokoknya keuangan, nggak di bank tapi keuangan gitu Bu? Iya, Atau gimana? iya, akhirnya pas begitu selesai kuliah pun jadinya kayak condongnya, kayaknya udah deh bank aja gitu. Kayak lebih menarik, lebih kayaknya passion-nya memang di situ gitu. Emang ngitung ya, sukanya ngitung ya. Iya, memang Kalau senangnya. ini sih nggak suka ngitung Bu. Pusing kalau suruh ngitung, saya nggak mau gitu. Tapi kalau Ibu bilang tadi kayak seneng kalau ke bank rapi, itu bener ya Bu ya? Kalau kita ke bank tuh, aku pribadi gitu kan, kalau ke Iya. bank tuh seneng gitu lihat pegawainya ramah, cantik, cakep gitu kan ya, rapi, wangi. Yang paling amazed itu adalah ketika lagi ngitung uang kan. Gitu cepet Iya. banget gitu loh. Itu tuh ada tekniknya sendiri atau gimana sih Bu? Apakah kita kalau mau dari nih mau kerja di bank nanti apa harus bisa ngitung uang juga secara cepat atau gimana Bu? Sebetulnya kalau untuk menghitung uangnya sendiri sih, itu berdasarkan posisinya juga gitu. Jadi kalau misal pun, kita masuk belum bisa apa-apa ya, ya it's okay gitu, karena nanti pun ada pelatihan-pelatihannya gitu. Oke. Apalagi yang sebetulnya diwajibkan untuk menghitung uang itu di bagian frontliner gitu, Oke. karena benar-betul Berhadapan langsung sama nasabah gitu ya, dengan Bu, ya? nasabah dan benar-benar, berhadapan langsung dengan uang setiap harinya gitu ya. Nah, tetap sih ada, masa pelatihannya dulu gitu. Oke, berarti emang ada latihannya dulu dan itu tuh semuanya harus bisa atau gimana sih Bu? Pada akhirnya sih, Semuanya harus bisa semuanya ya? pun harus bisa gitu, karena saya pun yang nggak langsung berhadapan sama nasabah, akhirnya tetap aja sih gitu ketemu nasabah, boleh sekalian, setor misalnya gitu ya kan, akhirnya Ngitung hitung juga. juga gitu. Heeh. Ya lebih ke situ sih, jadi akhirnya ya otodidak sendiri sih gitu. Karena bisa karena terbiasa ya Bu Nah, ya? betul, iya, bisa karena terbiasa dan akhirnya semakin cepat juga kan misalnya, semakin, sering ininya. Iya, aku tuh suka belajar kita ngeliatin kan Bu. Jadi aku tuh uangnya agak ditekuk dulu terus gitu aja deh. Itu jari itu 3 doang ya aku lihat tuh yang maju tuh gini. Nah gitu. Bener, cepet banget. Itu aku sampai sekarang pengen belajar tapi nggak bisa-bisa. Soalnya uangnya tipis Bu. Tapi itu kan lihat tebel. Iya kan? Aku punya banyak uang. Gepokan gitu ya. Iya, lah aku uangnya cuma 2.000 jadi nggak bisa belajar, jadi gitu lagi gitu. Iya. Berarti itu memang ada pelatihan tersendiri terutama untuk frontliner ya Bu ya? Iya, betul. Tapi lama-kelamaan juga semua staff bank juga akhirnya bisa gitu tuh ya? Iya, betul. Karena ya balik lagi kita di setiap bagian bank juga kan pasti berhadapan sama nasabah nggak sih Bu? Iya, betul. Iya. Itu tadi kan yang Ibu bilang kalau misalkan kita turun atau ketemu nasabah ya ujung-ujungnya boleh nggak sekalian kan gitu ya? Iya, betul. Kalau kita nolak kan juga kan nggak enak, maksudnya kita kan sebagai servis juga kan? Iya, jadi kan nggak mungkin suatu pegawai bank ngitung uang 1, 2 deh. Nah iya itu ketinggalan nanti dimarahin nasabah. Iya. Karena kan yang menghimpun dana pun kan besar-besar gitu. Jadi kan ya demi kecepatan pelayanan juga gitu sih. Ya itu kan nggak selamanya pakai jari juga kan, ada alatnya kan nggak mungkin berjuta-juta, berpuluh juta pakai tangan kan. Iya, betul. Ya makanya sometimes Ada ada beberapa kesempatan kita pakai tangan juga gitu Iya, kan ya, betul. pakai jari gitu. Itu sampai sekarang nanti Ibu abis ini boleh tolong bantu ajarin Dery gitu, Oh, belajar. Biar aku mahir gitu Boleh deh. untuk pakai jari gitu, biar cepat ya aku suruh betul. Ibu tapi kan kalau ngomongin perjalanan karir Ibu sekarang kan udah menjadi seorang pimpinan KCP gitu ya Bu, kepala cabang pembantu ya Bu ya. Itu tapi nggak langsung di sini kan Bu tentunya. Iya, enggak. Sebelumnya kalau boleh tahu Bu, sejak awal pertama kali masuk ke bank itu di posisi apa dan sampai saat ini, terus ada nggak sih Bu suka dukanya gitu? Ibu pernah jadi frontliner juga nggak sih sebelumnya? Kalau saya sih dulu nggak sempat jadi frontliner ya, saya begitu masuk itu ke back office. Oh langsung di back Iya. office. Kalau suka dukanya sih banyak ya Mas ya. Dari dukanya dulu mungkin ya. Kalau dukanya sih ya namanya pegawai bank gitu, begitu kita masuk gitu, pas wawancara pertama pun kita sudah dituntut oleh pimpinan, berani nggak, siap nggak gitu ditempatkan di mana saja gitu. Itu yang paling utama dulu Bu ya Iya, itu pertama udah itu. paling utama itu. Ketika kita sign kontrak, siap ditempatkan di mana saja ya udah gitu. Ketika kita ditempatkan di kota manapun, di posisi apapun Harus siap ya. harus siap gitu. Termasuk ya dukanya kan pasti jauh dari keluarga lah ya gitu. Ya gitulah untuk dukanya. Tapi kalau sukanya lebih banyak lagi sebetulnya. Jadi kalau dari sisi sukanya, karena kita sekarang kan terbiasa dengan menghandle banyak kalangan juga ya, kalangan masyarakat gitu, dari mulai masyarakat kecil sampai yang besar gitu, yang betul-betul
sudah menjadi orang sukses gitu Iya. ya. Nah, di situ kita bisa sharing ilmu, sharing misalnya gimana sih caranya supaya bisa menghandle Bisnisnya gitu bisnisnya misalkan ya Bu ya. dari nol sampai akhirnya bisa sukses dan bisa sampai menghimpun dana di kita gitu kan ya. Nah, itu ya sukanya tuh banyak sekali gitu. Jadi termasuk akhirnya kita terpacu untuk kayaknya tidak harus punya active income aja gitu. Kita pun harus punya passive income kayak gitu. Nah ini penting banget ya passive income gitu kan. Salah satu keuntungan juga ketika kita bekerja di bidang keuangan, kita akhirnya jadi melek finansial kan tadi ya Bu ya, udah singgung dari di awal. Ibu juga menambahkan bahwa opportunity lain kerja di bank adalah ketemu orang-orang sukses nih, pebisnis yang punya uang miliaran ya kan, puluhan juta, miliaran, ratusan juta, akhirnya bisa menghimpun dana di BJB gitu. Nah ini menurut Ibu sendiri Bu, penting gak sih buat kita anak-anak muda ini untuk melek finansial Bu dari sekarang tuh? Oh, itu sangat-sangat penting sekali gitu ya. Apa ya, saya pikir sedari dini lah ya gitu ya, kita harus melek finansial karena nggak bisa loh kita memprediksi perekonomian kita ke depannya berapa tahun ke depan seperti apa gitu ya. Jadi ya bolehlah dari sekarang tuh sudah dipersiapkan gitu, jangan terlalu konsumtif gitu ya. Sudah meleknya berpikirnya kita tidak mencari active income saja gitu. Nah, passive income pun itu harus kita pikirkan supaya dengan dua income itu berjalan ya otomatis finansial kita pun akan baik gitu. Berarti lebih ke apa sih Bu? Misalkan anak muda sekarang kan mungkin beberapa teman-teman tuh belum mempunyai pekerjaan nih Bu. Iya. Nah, ya otomatis apa sih yang harus dilakukan gitu loh untuk menjadi seorang yang bijak finansial atau melek finansial ini tuh Bu? Iya. Pertama ya itu ya, pertama jangan konsumtif ya. Jadi lalu dari dini tuh kita sudah misalnya nih lulus kuliah nih, kita harus sudah punya tujuan. Kita harus punya active income-nya seperti apa nih? Mau jadi pegawai kah atau misalnya mau jadi entrepreneur kah gitu ya? Ya terserah gitu ya, opsinya ya itu untuk active income-nya berarti kan kalau jadi pegawai ya sudah berarti active income kita adalah gaji kita. Gaji kita ya, bulanan itu gitu, ya Bu ya. betul, bulanan gitu. Nah, untuk entrepreneur berarti kan active income kita ya pendapatan dari hasil usaha itu gitu ya. Nah, untuk passive income-nya misalnya kita mau menggeluti apa nih misalnya sewa properti gitu ya. Nah, kalau sewa properti kan itu dengan kita tanpa langsung di situ gitu, aktif langsung di situ kan itu Tetap akan dapet tetap ya, mengalir iya. gitu, akan tetap mengalir ataupun misalnya ya udah kita mau cari aman dari pendapatan bunga aja gitu kan sekarang sudah banyak investasi di bank yang lebih baik lah gitu. Iya, tapi kebanyakan sih kalau anak muda sekarang tuh teman-teman lebih konsumtif ya Bu. Ini yang gaya hidup sih, lebih ke lifestyle Nah, ini. itu, Lifestyle iya. ini yang memang agak sulit nih Bu, apalagi untuk teman-teman usia range 19 ke 20-an gitu kan masih senangnya main apa segala macem. Nah, ada nggak sih Bu dari Ibu nih biar kayak teman-teman tuh bisa gitu untuk lebih menahan lifestyle-nya gitu loh? Iya. Sebetulnya sih ya dari diri kitanya sendiri pun harus bisa memagari diri gitu ya. Untuk konsumtif boleh gitu, boleh sesekali aja gitu. Jangan setiap hari konsumtif, ya nanti gajinya minus dong Nah, gitu ya ya. juga ya. Jadi Nanti lebih besar pasang daripada tiang ya Bu? iya betul gitu. Kan jangan sampai kayak gitu. Sekarang tuh udah zamannya ya udah kita harus melek investasi gitu. Jadi mau itu di investasi yang jangka panjang atau jangka pendek kan itu banyak gitu, banyak alurnya lah gitu. Ya itu jadi kayak memang teman-teman tuh harus lebih banyak edukasi kali ya Bu ya, pengenalan tentang investasi-investasi yang memang bisa dikerjakan sama kita yang memang masih kuliah gitu kan. Iya. Banyak kan, kita bisa mempunyai uang jajan juga gak sih Bu? Nabung gitu untuk terus akhirnya investasikan hasil tabungan kita juga. Atau di bank sendiri ada sih gak tabungan untuk pelajar atau mahasiswa gitu sih Bu? Banyak sekarang tuh kan opsi dari produk bank itu sudah sampai dari sedini mungkin gitu dari bayi 0 bulan pun gitu ya sudah ya udah kita buatkan produk tabungan dengan QQ misalnya ibu gitu ya. Nah, untuk simpanan pelajar pun itu sudah ada juga opsinya gitu. Nah, dengan adanya opsi-opsi seperti itu harusnya sih pelajar pun bukan mahasiswa aja gitu ya, pelajar pun sudah ya udahlah sudah mulai nih dari sekarang gitu. Jadi jangan sampai penghasilan kita ya misalnya belum ada penghasilan sendiri berarti kan dari orang tua gitu ya. Dari orang tua habis gitu aja gitu. Kita udah harus mulai memplanning masa depan gitu. Iya. Apa tuh namanya, kayak sekarang tuh aku pribadi dulu tuh disuruh untuk
mengelola keuanganku sendiri. Jadi aku dari SMP itu udah megang ATM. Bagus Udah tuh. megang ATM, aku mengelola keuanganku sendiri dan akhirnya belajar tuh Bu untuk kayak ke ATM tuh ngambil uang tuh kayak gimana, transfer tuh kayak gimana. Kan dulu belum ada banking kalau nggak salah. Iya mungkin ya dulu. Iya, aku tuh zaman SMP tuh belum ada banking, jadi harus ke ATM gitu untuk transfer atau transaksi apapun itu. Hah? Enggak dong, enggak 80 juga dong. Tapi memang akhirnya aku lebih paham daripada teman-teman sebayaku. Iya, karena Sesimpel kayak untuk ke coba ATM langsung. aja tuh mereka nggak bisa, nggak tahu caranya. Tapi aku udah tahu gitu, karena Iya. diajarin sama orang tuaku kayak sok ATM ambil uang sendiri apa sendiri Iya, gitu. Tuh sudah bagus tuh, berarti orang tuanya sudah menanamkan sejak dini supaya melek bank lah ya, melek digital lah gitu ya. Kan karena sekarang udah serba digital lah ya, berarti sekarang tuh kayak Mas Diri lebih pilih ketinggalan dompet apa HP gitu Handphone. Sekarang pikirnya Karena uangnya di handphone semua. iya, udah life is on your hand gitu ya. Iya. Jadi dengan adanya gadget pun ya itu kita bisa melakukan pembayaran apapun gitu ya. Pokoknya sekarang udah serba digital Iya ya. banget Bu, makanya jadi kayak kalau aku sih lebih berharap ya mungkin teman-teman bank bisa menjangkau UMKM di pinggir jalan. Jadi kalau jajan pakai kris, jajan cilor pakai kris gitu Udah kan. itu kita Udah ada juga, Bu. Udah kita udah berjalan dari tahun-tahun yang lalu gitu. Jadi sekarang tuh dengan tanpa membawa dompet pun ya udah kita bisa jajan gitu, bisa kemana aja, bisa penarikan ATM pun ya bisa melalui HP gitu. Jadi udah sekarang dengan handphone ya udah semua aman gitu. Tapi ada nggak sih Bu, Ibu pernah ketemu nasabah atau ya nasabah Ibu yang memang belum mau untuk ke digital gitu Bu, kayak aku mau udah ada tabungan aja gitu di ATM aja, ada nggak sih kayak gitu Bu? Tapi Ada. penting nggak sih apakah kita tetap harus bermigrasi ke digital atau enggak gitu, atau ya udah deh sesuai nyaman kita aja? Ya, sebetulnya ada aja gitu ya nasabah yang menolak, aduh saya takut gitu, mungkin lebih ke dirinya tuh Suka takut lupa. gitu, takut lupa atau misalnya takut tiba-tiba ada yang apa tuh namanya? apa ya? Gundam, apa sih namanya? Gendam. Takut ada yang tiba-tiba hipnotis kayak gitu-gitu ya. Tapi balik lagi ke kita gitu. Jadi kita gimana kita mengedukasi nasabah-nasabah itu gitu sampai akhirnya enggak kok Bu, ya enggak kok Pak gitu. Kalau misal pun memang ini ya memang riskannya semua ya juga ada risikonya gitu ya, tapi gimana kita memagarinya gitu. Selagi kita tidak pernah men-share password atau misal pun OTP dan lain-lainnya ke pihak lain, aman gitu. Insya Allah aman ya Bu ya. Tuh. Tapi kalau di bank itu sendiri ada target gitu nggak sih Bu untuk kayak misalkan berapa nasabah tuh harus pakai mobile banking kayak gitu-gitu tuh ada nggak sih Bu? Ada. Itu jadi setiap hari pun kita report, pokoknya setiap nasabah yang datang itu sudah harus aktivasi mobile banking gitu. Walaupun misalnya memang yang belum ya terus aja kita edukasi gitu sampai akhirnya ya udah akhirnya mereka pun melek digital juga Karena gitu. memang secara finansial kesini tuh sudah itu kan ada apa tuh namanya udah mulai digital semua kan Bu. Iya, Keuangan pun nabung apa segala macam, transaksi segala macam juga udah mulai lewat handphone aja gitu kan. Termasuk nilai tukar uang pun juga nggak cuma dari rupiah aja kan Bu, berupa aset apa segala macam juga itu udah mulai ke sana juga kan ya. Iya betul. Kalau misalkan di bank tuh apa tuh namanya sekarang kan banyak yang suka transfer kayak ada ngirimin link gitu loh, kayak undangan. Kemarin aku kebetulan dapat link undangan terus ya buka. Itu kadang-kadang suka narik kayak gitu tuh. Ketarik si saldo yang ada di mana? Di handphone gitu karena dia pakai mobile banking. Jadi kayak semacam ke hack gitu iya, ya. kena scam gitu tuh. Kalau gitu dari pihak bank itu langkahnya apa sih Bu? Iya, sebetulnya ya itu sendiri ya. Jadi kita harus mengedukasi juga ya nasabah supaya jangan gampang percaya gitu ya. Nah, ketika misalnya ada WA atau SMS yang masuk, misalnya memberitahukan ada undangan atau misalnya untuk install ada aplikasi, install aplikasi selama kita tidak mengklik itu sebetulnya aman. Tapi kalaupun misalnya sudah terlanjur nih gitu ya, langsung blokir simpanannya melalui call center yang langsung bisa dihubungi juga bisa gitu. Berarti langkah pertama adalah kita menghubungi pihak bank untuk memblokir tabungan rekening kita ya Bu ya. Iya. Untuk menjaga-jaga perpindahan rekening. Iya, kan sedih udah lama-lama kita menyimpan dana tapi akhirnya ke hack dan bisa pindah tangan ke yang tidak
baik gitu ya. Ya itu aku kemarin gitu Bu, jadi pas klik ada rame nih di grup, waduh aku langsung pindahin transfer dana aja ke rekening yang memang nggak ada yang bankingnya gitu. Jadi memang teman-teman tuh harus waspada juga karena sekarang bentuk apa namanya, bentuk kecurangan atau bentuk penipuan, bentuk pencurian tuh sangat pintar, banyak banget jenisnya gitu ya. Iya, betul, Bahkan betul. Ibu Risna juga sebagai pelaku pegawai bank atau bekerja di bank juga sangat menyarankan harus tetap berhati-hati ya Bu ya. Iya, harus tetap Hati-hati, jangan percaya sama orang, jangan ngasih tahu PIN kita sama orang. Yang pasti kalau misalnya udah terlanjur kayak gitu, segera hubungi pihak bank untuk pemblokiran rekening terlebih dahulu. Karena kan dananya dari situ ya Bu ya. Ya kalau misalkan udah terlanjur keambil juga bukan tanggung jawab dari pihak bank kan ya Bu ya. Iya, sebetulnya kalau kalau misalnya sudah terlanjur ke hack gitu ya, ya memang itu menjadi tanggung jawab nasabah ya, karena kan kita sudah mengingatkan gitu ya, kita sudah mengedukasi supaya lebih berhati-hati dalam memanage privacy gitu. Sih. Iya, ini memang belakangan tuh lagi digitalisasi semakin marak, orang juga makin pinter nyari celahnya ya Bu ya. Ada aja gitu celahnya, bisa ngambil dari sinilah, dari itulah. Ini kadang-kadang kepintarannya itu dipakai untuk hal negatif, jangan sampai teman-teman dialog, pokoknya jangan pernah menggunakan kepintaran teman-teman, kelebihan teman-teman untuk hal yang negatif. Jangan. Kita lihat Bu Risna nih udah cantik, pinter ya kan, pegawai bank yang notabene semua orang tuh ingin menjadi orang pegawai bank gitu loh Bu. Kayak aku juga pengen dulu cita-citanya kayak pengen jadi pegawai bank, tapi tingginya nggak cukup kayak itu tuh ya. Berat badannya nggak cukup, tingginya nggak cukup, otaknya juga nggak cukup. Soalnya saya nggak bisa ngitung gitu kan. Tapi Bu kalau ngomongin perjalanan karir nih, aku balik lagi perjalanan karir sekarang. Kalau tadi kan suka duka di bank, ada nggak sebagai pegawai bank sekarang? Sampai detik ini rintangan terberatnya apa sih Bu? Kalau rintangan terberat sih ya sebetulnya kayak yang tadi saya sempat jawab jauh dari keluarga dan jauh dari orang tua dan siapapun itu sudah sebetulnya tantangan terberatnya gitu ya. Kita harus berani memulai semua dari nol dan dengan posisi yang baru kita pun ya itu harus bersedia ditempatkan di mana saja dan posisi di apa aja gitu ya. Itu kan kalau itu, tapi ini sebagai sisi ibu, sebagai apalagi sebagai perempuan gitu, ada nggak sih senggol kanan senggol kiri dari ya maksudnya yang sama-sama berjuang juga gitu, ada nggak sih Bu kayak gitu Bu di selama perjalanan ibu selama ini? Ada sih kalau misalnya Pandangan negatif itu selalu perempuan dan lain sebagainya, apalagi sekarang posisi bukan sebagai pimpinan gitu kan, pimpinan KCP gitu, ada nggak sih Bu? Ya balik lagi ke situ ya. Jadi tantangan itu setiap pekerjaan pasti ada gitu ya. Nah, tapi dengan kita bisa melewatinya itu menjadikan kita dirinya menjadi lebih kuat gitu ya. Dan akhirnya kita pun bisa show diri gitu. Membuktikan ya Bu ya. Membuktikan diri gitu. Kita bisa kok gitu ya. Bisa memanage waktu antara kerjaan dan keluarga gitu ya. Jadi ciptakanlah quality time yang bagus ketika kita bekerja dan juga quality time yang bagus ketika kita kembali menjadi keluarga, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri gitu. Jadi jangan mencampur adukan dua dunia itu gitu. Jadi jangan bawa dunia kerja ke rumah ataupun dari rumah ke kerja gitu. Ya tapi aku sih sangat bangga gitu dengan adanya ibu, sosok perempuan yang memang sudah menjadi seorang pemimpin gitu. Karena kan nggak mudah ya Bu memimpin satu KCP ini, maksudnya bawahan juga banyak kan, yang dikerjakannya juga banyak gitu loh. Udah mah gitu, jadi frontliner aja, staffnya aja udah banyak kerjaan, apalagi pimpinannya gitu kan. Bisa, kalau misalkan aku jadi frontliner nih, staffnya ibu kerja sampai jam 5 doang, ibu kan bisa lebih nih. Nah itu gimana Bu bagi waktunya antara kerjaan sama di rumah gitu. Oh tadi ibu bilang kan yang penting kita quality time aja nih, di kerjaan kita quality time, di rumah juga kita quality time. Cuma kan waktunya kan nggak ketemu nih Bu kalau yang aku lihat ya. Nah itu ibu gimana tuh Bu kalau ibu sendiri? Ya betul ya, seperti tadi ya. Jadi selama kita mengerjakan sesuatu secara fokus bisa kok gitu. Mau dengan waktu sesingkat apapun, ketika kita profesional dan fokus akan apa yang kita kerjakan bisa kok gitu. Jadi dengan waktu misalnya kerja dari jam 8 sampai jam 6 gitu ya. Kalau dilihat dari sisi pekerjaan ini kayaknya banyak menumpuk gitu, tapi ketika kita kerjakan dan fokus dengan itu bisa kok selesai gitu ya. Bisa selesai dan semuanya pun ya aman gitu. Jadi ketika kita quality time-nya bagus, kita profesional di saat kita bekerja, semua bisa berjalan dengan baik juga gitu. Nah di rumahnya juga
fokus sih ke rumah juga gitu. Artinya Iya, ya tadi Bu bilang nggak membawa kerjaan ke rumah. Jadi kalau udah nyampe betul. rumah udah tutup tuh handphone kerjaan, laptop dan sebagainya, fokus ke anak dan suami ya Bu ya. Iya, betul Gitu. gitu, Tapi iya. kalau misalnya dari suami juga mendukung penuh Bu, Ibu bekerja gitu? Atau memang ini adalah kesepakatan di awal kayak, aku mau kerja nih boleh nggak? Itu ada obrolan dulu di awal sebelum akhirnya Iya. berkarir di sampai sekarang Bu? Iya, sebetulnya kalau dari sisi, suami pun mendukung banget ya Mhm. karena, memang kita pun ketemu sudah sama-sama bekerja gitu. Oh Ya, iya. jadi sudah ada, batasannya masing-masing, ya udah kita bekerja, dua-duanya bekerja asalkan ketika di rumah ya udah quality time kita bagus gitu. Jadi Mhm mhm. keluarga, apa, terpenuhi gitu ya keinginan dan, eee, apa, segala rupanya gitu, tapi pekerjaan pun tetap terhandle dengan baik Iya, gitu. oke. Berarti artinya memang karena memang sudah sama-sama kerja, ya Iya. untungnya ketemu suami yang memang membiarkan Ibu bekerja setelah menikah. Iya. Tapi kalau dulu kepikiran nggak sih Bu, kayak aku udah mau nikah nih, udah nikah, habis nikah bakalan boleh kerja nggak ya? Atau aku mau kerja lagi atau enggak ya gitu Bu? Ya, kalau dari sisi, saya sendiri sih saya udah bilang sama suami pun, Mhm, eee, ini ketika saya sudah punya anak pun nggak apa-apa ya kalau misalnya saya masih mhm mhm, bisa, mengaktualisasi diri dengan cara bekerja gitu ya. mhm mhm, Jadi saya pikir ya itu cara saya, eee, membanggakan anak juga gitu. mhm, Ketika anak saya, melihat, wah maminya tuh bisa bekerja dengan baik, bisa menjadi seseorang gitu ya, itu mhm. menjadi kebanggaan untuk mereka juga gitu. Saya pikir lebih ke situ juga gitu kan, asalkan ya itu dua-duanya terhandle dengan baik gitu. Tapi anak pun nggak begitu bermasalahin Ibu untuk bekerja gitu? Artinya, Mhm. anak juga mengerti bahwa posisi orang tuanya tuh bekerja gitu ya Bu ya? Iya, betul betul. Kasih pemahamannya gimana sih Bu sama anak? Anak umur berapa Bu sekarang Bu? Yang pertama itu umur 11 tahun, yang Mhm. kedua 5 tahun. Oh nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nggak kelihatan udah punya 2 ternyata buah Iya, hatinya udah luar punya 2. biasa. Jadi Mhm, kalau itu ngasih pemahamannya gimana Bu ke anak-anak bahwa mami itu kerja, papi itu mhm. kerja gitu. Jadi kakak sama adek tuh segini gitu gimana Iya, sih? sebetulnya, dengan sejalannya waktu karena, mereka pun kan sudah mengetahui gitu ya, saya sehari-hari, dari pagi sampai sore, bekerja, mereka pun akhirnya, apa ya, dirinya pun lebih mandiri gitu ya. Mmm, Jadi akhirnya pun sudah berjalan ya ini aja gitu, mengalir aja ngalir aja gitu, gitu iya. ya, Jadi udah nggak paham yang sendiri gitu udah paham ya. sendiri, jadi Mhm nggak mhm. usah yang harus, "Mami harus gini gini gini," kayak udah tuh mereka udah paham dengan, eee, mama papanya bekerja gitu. Anak-anak pun ya sudah bisa bisa, sekolah dengan baik, pulang sekolah pun di rumah juga bisa, belajar sendiri kayak gitu, mengerjakan PR. Paling kalau misalnya itu, ketika di rumah boleh nih, apa, review-review kayak gitu ya, Tetep ya, review-review tetep ngebantu anak iya, musiknya tetep, ke pelajaran anak, gitu. "Apa nih Kak yang dikerjain hari ini?" Kayak Iya gitu ya Bu gitu, ya. betul. Tapi emang maksudnya, tetep ya aku setuju sih kalau memang Mhm, kita udah di rumah tuh tetep harus fokus sama anak sama suami ya Bu ya. betul. Terlepas apapun background kita di luar ya Bu Iya, ya, udah nyampe betul. rumah tetep anak butuh ngerjain PR, kita tetep harus juga untuk ngebimbing juga ya Bu ya. Ya kembali ke kodratnya lah gitu. Jadi Sebagai perempuan ya Bu ya. sebagai perempuan gitu ketika di kantor, bekerja ya nyampe rumah ya udah jadi kodratnya ibu dan istri gitu. Mhm. Tapi Bu, kita kan kalau ngomongin sosok perempuan nih banyak yang Mmm, memandang negatif ya, apalagi mhm, terutama sosok perempuan yang menjadi pemimpin gitu. mhm, Banyak yang bilang, "Ah nggak mungkin nih perempuan bisa mimpin, nggak mungkin bisa apa sih perempuan," kayak mhm. gitu. Nah Ibu melihat, pandangan atau stereotip dari orang-orang seperti itu gimana sih Bu? Ya, sebetulnya sekarang kan udah nggak tabu ya, Mhm mhm. ketika seorang, wanita menjadi pimpinan atau misalnya wanita memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki gitu ya. Mhm mhm. Ya balik lagi ke emansipasi wanita gitu ya, ketika kita memiliki kesempatan yang sama untuk, apa, apa, jenjang pendidikan yang lebih tinggi Mhm. dan kesempatan karir yang lebih tinggi ya Kenapa kenapa enggak? tidak Heeh, gitu. iya betul. Kenapa tidak ya, ya dengan ada kesempatan itu ya berarti kan kita memiliki hak yang sama gitu Mhm dengan mhm mhm. laki-laki gitu. Ya intinya sih kita harus bisa buktiin aja kali ya Bu ya, untuk mematahkan Betul. stereotip itu, pandangan itu kita dengan cara membuktikannya bahwa kita Iya, tuh perempuan juga bisa. bisa. Maksudnya ibu bukan sih ya? Aku mau tahu kan, aku tahu maksud kamu kan. Maksudnya Iya. kita ya aku mau mewakili perempuan gitu, bukan aku perempuan bukan. Iya iya. Aku mewakili perempuan bahwa memang, kenapa enggak ketika dikasih Betul, kesempatan dan iya. kita bisa buktiin itu dan apa namanya, mempergunakan kesempatan itu dengan baik Dengan baik, gitu. betul.
Keren banget nih hari ini kita ngobrol sama Bu Risna, banyak banget ilmu-ilmu yang aku dapat terkait perbankan, apalagi finansial karena aku juga orangnya cukup boros, Bu. Ya itu. Boros banget gitu loh, apa-apa Konsumtif ya. jajan. Kopi tiap hari, tiap sore, udah kalau udah sore, ada yang mau ngelis kopi nggak? Itu udah pasti gitu. Jadi kayak Suka ngopi ya? Nanti ngopi. kapan kita ngopi bareng? Oke, Kak, Ibu. Aduh, aku ngopi dari sama Bu Risna. Pokoknya kadang-kadang tuh suka bingung tuh Bu untuk ngatur keuangan. Ya aku pribadi ya, untuk suka bingung ngatur keuangan karena apa ya? Kalau aku mikirnya kayak ya gue punya duit, kenapa enggak gitu loh, selagi sehat dan ada gitu, kenapa enggak? Cuma kadang-kadang juga melupakan bahwa oh iya hidup gue kan gak cuma hari ini doang gitu. Iya, betul. Masih ada waktu ke depannya gitu. Ya itu yang kadang-kadang aku lupain gitu loh Bu, bahwa ternyata mengatur finansial itu juga sangat penting gitu. Ya, betul. Ada temanku di sini juga dia udah melek nih Bu untuk investasi ke emas. Ya, itu bisa Gitu. jadi opsi juga. Iya, gitu. cuma aku nggak suka kayak emas gitu. Jadi apa kira-kira aku investnya ke apa nih yang Bu lihat nih, kira-kira aku bisa investnya kemana nih Bu? Nah, kalau ya jangan sungkan gitu nanti konsultasi sama pihak bank gitu. Jadi pihak bank kan tahu ya dengan profil kita seperti apa gitu. Itu nanti akan diarahkan investasi apa nih gitu yang cocok untuk masing-masing personalnya gitu. Jadi kalau dilihat misalnya wah ini kayaknya lebih cocoknya ya udah investasinya jangka pendek dulu nih, atau misalnya langsung investasi jangka panjang gitu, atau misalnya outputnya ternyata nggak apa-apa bisa dalam bentuk pinjaman gitu dari bank, ya itu sebetulnya jangan takut gitu, asalkan semua investasinya diarahkannya ke jalur yang benar. Oke, gitu. itu ya kita harus Selama itu konsultasi bagus. sama yang apa ya, yang Dengan ahlinya. iya, jangan ahlinya, aku sampai bingung. Aku suka ini grogi kalau depan orang cantik tuh Bu, jadi bisa aja nggak sih? Suka grogi kalau depan orang cantik jadi ngeblank tiba-tiba. Udah gitu depannya ngeblank mulu nih dari tadi. Pokoknya buat sahabat dialog nih, jangan lupakan kalau kita sedini mungkin kita harus tetap belajar finansial gitu, bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik dan juga bijak ya Bu ya. Betul. Bu, sebelum kita tutup yang talk show kali ini, Ibu boleh nggak sih kasih sedikit tips nih buat teman-teman mungkin yang sekarang ingin mencoba untuk memperbaiki nih secara finansial itu seperti apa, dan boleh nggak sedikit kasih motivasi atau kata-kata lah buat teman-teman perempuan di sana bahwa mereka juga bisa punya kesempatan yang sama kayak Ibu sekarang. Iya. Kameranya sini Bu biar lebih jelas, Oh, mukanya iya. cantiknya kelihatan. Ya, tips dari saya sih ya, persiapkanlah sedari dini untuk menciptakan active income dan passive income demi finansial kita yang lebih baik masa kini dan masa yang akan datang gitu. Itu tips saya untuk finansial ya Mas ya. Nah, kalau untuk yang wanita, ayo sobat-sobat dialog gitu, yang wanita kita jangan takut diremehkan sama laki-laki gitu. Kita bisa kok membuktikan kalau misalnya pun kita bisa survive di dunia pekerjaan maupun di dunia keluarga dengan baik dan terhandle dua-duanya. Gitu. Kembali ke pilihan teman-teman nih, mau menjadi seorang yaudah deh aku mau ibu rumah tangga aja, atau yaudah aku juga ibu rumah tangga dan juga berkarir juga, atau aku mau fokus ke pendidikan dulu, atau aku mau fokus berkarir dulu, itu semua pilihan teman-teman. Tapi kita semua punya kesempatan yang sama, jadi silahkan pergunakan kesempatan itu dengan baik. Terus jangan lupa nih tipsnya dari Ibu, kita harus mempersiapkan sedari dini untuk finansial kita di masa kini dan masa yang akan datang. Jangan bikin hari ini doang, ternyata kita hidupnya masih ada besok, besoknya lagi gitu. Betul sekali. Terima kasih Bu Risna sudah mampir ke Dialog, ke Hanya Talk Show. Hari ini kita sharing tentang perbankan nih, luar biasa banget. Banyak ilmu-ilmu yang bisa didapat, mudah-mudahan tayangan ini juga bisa bermanfaat buat semuanya. Jadi banyak ambil lagi dari Bu Risna nih, kapan lagi teman-teman bisa ngobrol sama, bisa mendengerin tips-tips dari Bu Risna langsung dari pakarnya nih, ahlinya gitu. Pokoknya terus pantengin Dialog Cirebon dan Hanya Talk Show, tentunya kita akan bahas hal-hal menarik lainnya dengan narasumber yang tentu akan lebih menarik lagi gitu. Nah, episode selanjutnya akan ada siapa? Pasti pantengin terus Hanya Talk Show, hanya di sini bisa ngobrolin apa aja. Dadah.